untuk momen-momen yang nggak bisa dilupain dari BEM itu sebenarnya banyak banget. Palingan sering apa ya, sering gosip sama anak-anak BEM yang lain. Kalau yang bersama Impres, ya Prapres tuh selalu asik sebenarnya. Tapi kayaknya yang paling wow, yang paling memorable, terkenang itu adalah saat pertama kali kita ngumpul di Malobi buat membagi-bagi anak atau membagi-bagi staff BEM. Karena itu walaupun kan masih di awal, jadi kami belum dekat. Tapi tuh kayak udah berantem, udah nangis, udah pundung, udah marah-marah. Dan kayak di sana benar-benar baru timbul rasa kayak, wah sekarang beneran aku jadi koor bersama orang-orang hebat-hebat ini. Terkhususnya juga aku Rapres, karena pas Rapres ini kayak kita meluapkan semua keluh kesah, terus dengerin juga cerita-cerita dari Impres yang lain, kadang juga capek, nangis di sana sama-sama, dan mungkin kita juga punya problematika devdir yang mungkin sama, ataupun ada yang beda juga, tapi kita sharing semuanya, dan kayak ngerasa kalau mereka tuh bisa menerima karena mereka juga mengalami hal yang sama kayak apa yang aku alami. Masih aku ingat itu pas awal pemilihan anak, kayak kita sama Impres itu ngabisin banyak waktu sampai tengah malam untuk milih siapa aja yang akan kita ambil sebagai anak. Kayak kalau ini ya kayak sama-sama diskusiin apakah anak ini cocok nggak di departemen atau biro itu. Dari teman-teman Impres, teman-teman Impres ini kan dia selalu ada cerita pada saat itu-nya. Meskipun aku biasanya itu juga cuma pas mereka cerita-cerita itu yang nggak ada hentinya itu, nah di sana jadi ngomong yang nggak bisa lupain dia. Jadi tiap kali itu pasti ada aja yang kayak mengisi waktu, dan juga intinya hal itu yang bisa yang membuat aku bakalan kangen dengan Bersama Impres itu aku nggak bakalan pernah lupain momen pertama kali kita ketemu, guys. Di situ aku jujur aja aku excited banget ketemu kalian. Padahal aku nggak kenal sebagian gitu dari kalian, tapi aku udah kayak excited gitu loh, pengen kenalan, mau kayak apa sih namanya itu, yang untuk teman baru gitu, sehingga kita dapat kerja sama ke depannya. Dan aku nggak bakalan pernah lupa momen-momen kita rapat, guys. Pokoknya aku nggak bakalan pernah lupain momen-momen kita di rumah Adit atau di rumah jujur kalian tuh udah kayak keluarga bagi aku, guys. Kayak aku tuh udah nyaman banget sama kalian, dan kita udah kurang lebih 1 tahun gitu bersama sampai saat ini, sampai kita udah di akhir kepengurusan. Dan aku harap kita nggak asik gitu, guys, walaupun kepengurusan ini sudah selesai. Semua rangkaian Rapres mulai dari awal hingga akhir sepertinya itu merupakan hal-hal yang memang sangat susah untuk dilupakan. Kemudian juga teman-teman Impres ini adalah mereka ini kalau kalian bisa sebutkan, mereka datang di saat yang tepat gitu. Jadi mereka datang di saat memang kalian menganggapnya kayak akan-akan berada di bawah mungkin ya. Nah jadi karena ada teman-teman Impres dan juga dengan ditolong adanya Rapres setiap minggu, itu bisa merefresh kembali bagaimana cara kalian bersosial, kemudian juga bisa menambah kembali semangat kalian dalam berkuliah dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Rapres itu menurut aku benar-benar momen yang nggak bisa dilupain sama sekali selama aku menjadi koordinator di BEM ini. Kenapa? Karena di Rapres itu rasanya recharge energi banget. Semua stres, semua beban itu bisa dikeluarin di Rapres. Di Rapres nggak ada yang judge atau apapun. Walaupun Rapres pulangnya selalu ganti hari ya, jarang yang sangat sebentar Rapres, tapi di situ letak serunya. Di situ semua orang bisa bercerita, di situ kita mendengarkan cerita, dan juga nggak pernah ada hal yang terlewatkan dari Rapres. Kalau untuk di Lontong Pical, Impresnya Asa Fardana, mungkin salah satu yang memorable banget di ingatan Winda tuh ketika kita masuk di pemilihan anak yang waktu di Malobi. Di situ mungkin ya rasanya campur aduk, banyak yang kayak bersih tegang, walaupun ada salah satu keluarga yang senang lah mendapatkan anak yang sesuai dengan apa yang diharapkan, ataupun ada yang sampai sedih, sampai nangis, ataupun ada yang kayak memiliki perbedaan pendapat lah dalam milih anak itu. Tapi
Sampai-sampai waktu perbedaan pendapat itu membuat suasana itu agak jadi canggung dan juga diam gitu kan. Terus menurutnya ya dari kegiatan itu sebenarnya itu tuh merupakan hal yang sangat jujur, karena dari situ tuh kita bisa memahami bagaimana kita itu bisa saling memahami satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, dan terbukti sekarang itu kita mendapatkan anak-anak yang memang udah ditakdirkan untuk berjalan di dev kita masing-masing gitu. Terus selanjutnya itu mungkin yang memorable banget lagi itu di setiap rapres, karena di setiap rapres itu yang awalnya rapres ini kan kalau dianggap emang rapat formal, tapi enggak sih, kalau bersama LP itu pasti rapres itu diselingin sama hal-hal random, bahas hal-hal random gitu kan. Dan juga di rapres ini tuh kita balik dengan membangkitkan energi kita kembali lagi, karena di rapres ini kan kita menuangkan semua keluh kesah yang kita pikirkan selama di BEM gitu. Dengan kita rapres itu energi kita itu bisa full kembali, dan juga kita itu merasa kayak nggak harus kita bisa menjadi diri kita sendiri di LP, nggak harus sempurna dilihat sama orang-orang, karena di sini impress LP itu nggak suka ngejudge ya, walaupun kadang-kadang suka bully satu sama lain, tapi ya itu bentuk dari hal-hal positif yang bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk menjalankan proker. Mungkin yang paling bikin aku taruh itu pada saat momen adanya bencana waktu itu di Padang ya, bulan November sampai Desember, yang dimana waktu itu aku benar-benar lagi pusing banget dan harus mendadak gitu untuk turun ke lapangan, dan dimana waktu itu sangat-sangat ke pressure gitu kan, karena bencana pun, karena kita pun juga sebagai korban, tapi kita juga harus turun ke lapangan gitu. Dan alhamdulillah Tong Pical itu ngebantu aku banget dari awal bulan November sampai bulan Januari gitu, memang aku di pengabdian, turun ke lapangan, sampai juga membantu aku buat nge-packing sembako dan sebagainya. Mulai dari ketika konsol kemarin ya, yang dimana itu ketika awal konsol itu terjadi hal yang tak terduga, yang dimana terjadi sebuah insiden dan itu berpengaruh ke konsol juga karena terhambat juga, terus juga menghambat aku dan juga teman-teman PSBMO untuk melakukan ngumpul ataupun cerita segala macamnya. Kalau untuk impress ya seperti biasa, berkumpul di rumah Adit atau di rumah Khalik. Ya itu menurut aku momen yang tak pernah dilupakan tapi jarang didokumentasikan. Rapres itu tempat mengisi energi kembali, ada tawa, ada cerita-cerita yang disampaikan, dan di sana kita saling support. Dan di saat itu Iken tuh merasa kalau ini bukan hanya mengenai organisasi tapi ini keluarga. Seperti becian yang selalu dikirimkan oleh Fajri, yaitu kumpul keluarga lontong. Momen bertemu dengan teman-teman semua adalah momen yang akan selalu aku ingat gitu. Setiap kita rapres, aku ngasih info di grup, dan setiap minggu ya kayak rapres itu adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu, bertemu bersama teman-teman semua. Ya walaupun rapres yang memang rapres mungkin di TW1 TW2 aja, di TW3 mungkin rapresnya memang lebih ke bercerita-cerita, dan karena proker kita udah nggak terlalu banyak, jadi bercerita aja waktu di rapres gitu. Waktu rapres apa yang paling aku ingat ya? Pokoknya yang aku ingat, oh iya, aku berinisiatif waktu merayakan ulang tahun siapa kemarin? Ayo, sorry, aku lupa. Aduh, ulang lagi. Dari mana ulangnya? Dari Impress ya? Oh, ulang tahun. Oh ya. Yang aku ingat, aku waktu itu sedang keluar dari ruangan yang tempat kami rapres gitu, di ruangan yang ada di rumah Adit. Aku keluar pergi ke WC, pergi toilet, dan waktu itu kami akan merayakan ultahnya si Faris, Ayah, sama Khalik. Waktu itu karena awalnya kami belum briefing mau bagaimana untuk perayaan ulang tahunnya, jadi saat keluar di dapur Adit ada namanya apa namanya, kayak kotak tempat hasil cucian habis di laundry, keranjang ya, keranjang. Ada keranjang yang menurut aku mungkin kalau bawa kue 3 sekaligus di tangan agak sulit gitu. Jadi aku ambillah keranjang dan ambil kuenya di kulkas. Aku bawa masuk ke dalam, pakai musik. Ini kalau teman-teman sebenarnya butuh musik ulang tahun, tinggal cari di TikTok.
judulnya lagu ulang tahun remix. Nah, kalau mau tambah jeduk-jeduk dikit boleh gitu. Jadi teman-teman tinggal cari. Ada waktu itu cari, akhirnya dapat di waktu masuk aku play, terus aku bawa keranjangnya. Orang ini mikir aku bawa keranjang apa gitu, tapi ternyata itu isinya kue yang mana orang-orang yang mau merayakan pun agak sedikit kaget gitu. Arin pun kok nggak di briefing gitu sih, kata Arin. Tapi ya nggak apa-apa lah, intinya orang-orang itu senang gitu, nggak apa-apa. Ya, momen yang paling diingat itu adalah ketika Impres ini menidang saya. Jadi menidang dan sebenarnya fokus sidangnya itu bukan kinerja KKM ya, tapi perilaku saya sebagai ketua BEM gitu. Maksudnya mereka mengingatkan saya untuk punya marwah, kemudian berpakaian secara rapi, kemudian mengingatkan dan merekomendasikan skincare. Ya pokoknya mereka membimbing saya sebagai seorang yang bisa rapi gitu, bisa diterima oleh warga KM penampilannya dan bisa dicontoh. Itu yang paling saya ingat. Dan memang ya momen sama Impres ini adalah momen yang paling saya rindukan nantinya ketika di BEM, karena ya Impres ini adalah orang-orang yang mengenali saya, ya mungkin keluarga kedua setelah keluarga kecil di rumah. Mereka tahu sifat baik buruk saya, bahkan setelah tahu sifat buruk pun masih menerima saya padanya. Halo semua, aku Tri Amelia Utari sebagai koordinator PESDMO BMKM FK Unan tahun 2025-2026 Kabinet Asa Fardana. Kenalin, aku Benimun Kinasi sebagai perwakilan dari staf Departemen PESDMO. PESDMO mungkin banyak orang ketahui, mulai dari awal kami di PESDMO itu rapat yang lama selesai, seperti contohnya itu ketika MR, yang MR-nya itu terus selesainya itu jam 11, jam setengah 11, pasti bakal lama selesai, dan pasti untuk MR itu bakal mencari tempat yang tutupnya itu lama. Terus juga kalau dibilang kalau ada beberapa yang ketika rapat itu cuma sebentar, tapi akhirnya itu bakal mencari tempat lain untuk full lagi dan terakhir pulang lagi. Itu kata orang di awal itu merupakan proker yang lumayan berat, dan setiap rapatnya itu pasti bakal lama dan pulangnya juga bakal lama. Pesan dan kesannya selama di BEM, mungkin kalau untuk kesannya Bening ngerasa di BEM ini asik banget, orang-orangnya juga pada seru-seru banget. Meskipun awalnya tuh Bening kira BEM tuh suatu organisasi yang lumayan kaku gitu orang-orangnya, tapi ternyata enggak. Setelah masuk ke BEM ternyata orang-orangnya lumayan unik-unik juga. Enggak ekspektasi Bening, beneran ternyata lebih asik gitu setelah ikut ke dalamnya. Pesannya untuk teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada nantinya, untuk semuanya itu ambillah semua kesempatan yang ada, ambillah semua kesempatan yang teman-teman bisa nantinya, karena dari itu teman-teman bisa lebih mengembangkan dirinya lagi, dan berikan semua komitmen yang teman-teman ada itu di tempat teman-teman berada nantinya, dan jadikan tempat nantinya itu sebagai rumah teman-teman nantinya juga. Dan terakhir, jangan pernah berhenti menjadi orang-orang yang hebat yang aku kenal saat ini. Untuk pesannya, semoga BEM bisa berkembang lebih baik lagi, dan mungkin untuk teman-teman PESDMO, mungkin tolong jangan dilupakan kucing-kucing kita yang ada di lingkungan FK ini ya guys. Jangan lupakan kucing Farhan, tolong kasih makan kucing Farhan, dia kayak kasihan gitu loh. Jangan lupa kasih makan kucing Cupal juga. Untuk teman-teman BEM juga yang udah kenal sama kucing-kucing PESDMO, jangan lupa dikasih makan ya guys. Untuk kata-kata untuk koor, mungkin sebelumnya Bening mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Tari yang udah kuat ngadepin kami bersembilan selama 1 tahun kepengurusan ini. Mungkin di awal kita banyak miskomnya, mungkin banyak nangisnya, mungkin banyak kecewanya di awal, tapi
semakin berjalan itu alhamdulillah kita makin kenal, makin deket gitu. Terus juga mungkin maaf Kak Tari kalau misalnya PSDMO tuh kalau rapat tuh kadang nggak bisa serius, kadang adalah yang bertengkar di sebelah sini. Kasih untuk Kak Tari yang selalu nemenin kami dan membuat kami nggak merasa sendiri selama di BEM ini. Mungkin makasih banyak Kak, udah selalu ada untuk kami. Terus mungkin mohon maaf juga kalau misalnya teman-teman PSDMO itu lumayan susah kalau bisa diingetin, beneran harus kakak terus berkali-kali mungkin baru dilakuin, bahkan kalau nggak ditaruh mungkin nggak bakal dilakuin gitu. Mungkin makasih banyak Kak udah pernah capek untuk meneror kami. Sekian dari Bening, mungkin semangat untuk 1 tahun kepengurusannya di DPM. Mungkin sekian dari Bening, selamat Kak Tari DPM. Terakhir aku Tari, Koor PSDMO tahun 2025-2026 pamit undur diri. Dadah. Halo, perkenalkan nama aku Quinta Virginia Rinjani, biasa dipanggil Arin sebagai Koordinator Kesma BMKM FK Kabinet Asaf Ardana. Perkenalan, saya Zidan, aku Zidan dari staf Kesma, angkatan staf Kesma BMKM FK Unan. Untuk Kesma tahun ini aku bisa gambarin dengan satu kata, yaitu eventful. Di Kesma itu prokernya ada banyak, ada 8, dan semuanya itu berjalan selalu atau sepanjang kepengurusan. Dan anak-anaknya pun rame, kami ber-10 bahkan ber-11 kalau dihitung dengan aku. Jadi banyak banget hal-hal yang terjadi, dari yang seru, yang asik, yang happy-happy sampai yang stressful dan juga hektik. Sehingga ngejalannya itu kayak banyak banget hal-hal yang selalu bakal aku kenang untuk kedepannya. Kalau di Kesma semua MR itu pasti selalu ada kejadiannya, tapi yang paling nggak bisa terlupakan kayaknya pertemuan pertama kami, yaitu pembahasan log porker yang waktu itu di Seljorn. Itu tuh benar-benar pertama kalinya Kesma tahun ini ngumpul bareng di satu tempat buat sekedar ngobrol gitu, bukan untuk konsolidasi. Dimana walaupun itu pertama kali banget ketemu, itu rasanya sama mereka tuh nggak canggung sama sekali, dan di situ pertama kali banget aku ngerasa kayak wah, aku bisa nih nyaman dengan orang-orang ini. Kami itu setiap selesai acara BEM atau setiap selesai MR, pokoknya hal yang kayak mau pamitan, itu aku selalu meluk anak aku satu-satu buat yang cewek sebelum mereka pulang, dan yang cowok tuh selalu aku ajak tos. Karena entah kenapa di awal kepengurusan dulu, anak-anak aku nih terutama yang cewek, kalau selesai selesai acara, selesai MR, itu mereka pas pamit selalu mau salim, dan itu tuh rasanya kayak aku tua banget gitu, dan aku nggak suka rasanya. Jadi akhirnya aku ajak aja peluk, dan lama kelamaan tiap selesai MR, selesai acara gitu, mereka kayak ngantri buat nunggu bagian dipeluk baru buat pulang. Nah, memang dari awal itu Zidan kepengennya mau masuk Kesma. Nah, kenapa mau masuk Kesma? Karena melihat Kak Arin yang sedang bekerja, memberikan pengarahan kepada kami anak-anak maba ini. Maaf ya Kak, tapi memang begini Kak, ada pengarahan terhadap maba, dan juga dikasih jalan-jalan sama Kak, maksudnya jalan-jalan pandu-panduan untuk menjalani ujian juga di awal-awal jalan perkuliahan, tutorial sama Kak Arin, sama Bang Gua, sama Bang Hazel itu, sama teman kakak-kakak di Kesma tahun sebelumnya. Akhirnya diterima di Kesma sebagai anggota. Nah, jadi waktu itu karena habis itu kita melaksanakan konsolidasi. Nah, waktu menjalani konsolidasi, bertemulah dengan teman-teman Kesma yang lain, bertemu dengan kita semua, saling mengenal. Teman-teman di Kesma semua mantap, semuanya hebat, bahkan Toris saja udah jadi ketua DPA sekarang. Gibran sukses di PM, semuanya teman-teman yang lain juga sukses di UKM masing-masing. Kesannya selama di Kesma, pertama waktu kita melaksanakan konsolidasi, kita menjalankan pra-raker ya gitu, kita rapat di Seljorn, dimana itu yang kita ngumpul semuanya, yang sebelum di konsolidasi ada beberapa yang nggak hadir, itu ternyata waktu di Seljorn udah hadir semuanya. Kita melaksanakan rapat, kita saling berkenalan, sampai kita waktu itu bahas gestar Minang Inhart yang lain, bukan Bang Fajri sebagai gestarnya.
bukan Bang Fajri sebagai gestarnya. Jadi adalah kemarin calon-calon yang lain juga gue buka Bang Akif. Jadi kami mencalonkan kemarin ini di Bawan ataupun yang lain-lain lah yang agak aneh-aneh seperti yang mencalonkan sama teman-teman ini. Juga mencalonkan nama-nama ini, nama grup di Kesmarin, Kesmain udah kemarin, Kes Miss You. Baru yang ketemu sekarang Kes Miss You. Ini program kita paling awal dulu kemarin itu salah satunya Maba Care. Kita ketemu Maba, kita zoom sama Maba. Yang akhirnya dari Maba itu banyak ataupun banyak yang ikut zoomnya sampai yang bertiga orang cuma ikut zoomnya bersama Gibran sebagai PJ. Supaya kita libur semester. Ternyata walaupun kami libur, Kesma ini tidak pernah libur. Walau kita sebagai Kesma ternyata terlalu sibuk karena jarang bertemu, jarang bermain kita, karena kita seringnya ketemu itu rapat. Karena teman-teman itu semua orang sibuk ya guys. Jadi waktu kita sudah melaksanakan SU, marilah kita bersering-sering bermain, dikarenakan yang sibuk kan cuma Torik sekarang yang bakalan menjadi ketua, yang sudah menjadi ketua DPA. Nah teman-teman yang lain, mari kita bermain, tidak usah aja Torik. Buat teman-teman jangan melupakan BEM ini, walaupun nanti teman-teman tidak lanjut di BEM. Buat teman-teman yang case misiu ataupun teman-teman yang ada di BEM Kabinat Safardana, semoga kenangan ukir selama 1 tahun ini tetap terjalin. Silaturahmi yang kita jalani selama 1 tahun ini juga tetap kita jaga lah gitu. Walaupun nanti kita tidak satu UKM lagi, tapi setidaknya kita punya satu kenangan yang sama-sama. Jadi tolong diingat ya teman-teman, kita jaga komunikasi kita. Buat anak-anak Kes Miss You, aku semua yang imut, lucu, gemas, kiowo, pokoknya yang paling amazing banget, dari Anin, Torik, Abel, Bunga, Fauzia, Zidan, Gibran, Rifda, Vidya, dan juga Fani. Kakak berterima kasih banget, makasih ya guys udah mau membersamai kakak di Kesma. Kakak seneng banget sama kalian, kakak bahagia dan bangga sekali melihat perkembangan karakter kalian selama di Kesma, dan kakak harap nanti walaupun setelah SU Kesma udah lengser, itu kalian nggak pernah lupa dengan kakak ataupun dengan Kesma, dan kakak harap kalian bisa selalu mendapatkan rumah untuk kembali di Kesma. Kakak sayang banget sama kalian, love you guys. Karin, selama Kak Karin menjadi koor, terima kasih banyak Kak sudah mengajarkan Zidan, walaupun kadang Zidan banyak kekurangannya, tapi sudah Karin bantu pandu. Dan juga saya sudah mengingatkan, misalnya request forward ataupun advokasi ataupun proker inflamasi juga kan Zidan PJ ya, salah satu di PJ dari 3 proker tersebut. Kadin selalu mengingatkan, selalu menyemangati kami sebagai koor, dan juga membantu teman-teman yang lain lah ketika mereka belum mengerti dengan prokernya. Terima kasih Kak Arin. Karin sudah menjadi koor yang mantap, sudah menjadi, walaupun sebenarnya kami lebih tua dari Kak Arin, tapi respect pada Kak Arin. Shout out to Kak Arin, big respect for you mom. Jadi kami dari Kes Miss You izin pamit, dan juga terima kasih sama 1 tahun kepengurusannya Kak Arin. Aku Arin, koordinator Kesma BEM Pemakaman Kabinet Arsa Pardana, dan aku pamit undur diri. Kepengurusan Penpro pada tahun ini, mungkin aku mau menggambarkan dengan satu kata, yaitu hangat. Jadi kenapa aku menggambarkan dengan kata hangat? Karena untuk anak-anak Penpro itu sendiri memang cenderung mereka itu kayak kalem-kalem, dan kalau aku ketemu sama mereka itu kayak bisa menenangkan gitu. Jadi kalau aku ada masalah dengan ketemu mereka itu saja aku udah bisa tenang. Dan juga anak-anaknya itu mereka itu memang bertanggung jawab gitu. Jadi aku mengapresiasi juga buat anak-anak Penpro semuanya yang sudah mau bekerja keras untuk Penpro. Kalau untuk momen-momen yang nggak bisa dilupain, yang pertama itu kalau dari Penpro itu sendiri, sekalinya kalau ngumpul tuh juga lengkapnya itu pas MR gitu. Kalau ada kami pas ngumpul-ngumpul itu biasanya itu jadi momen yang berharga bagi aku, karena memang kami yang jarang ngumpul tadi. Kemudian juga pas kami ngerjain proker itu, apalagi proker yang event-event yang cukup besar gitu, dengan kepanitiaan kami yang cuma ada 10 orang tersebut. Nah, di sana bisa jadi momen berharga bagi aku, karena dari persiapannya itu sendiri, yang dari keluh-keluhnya juga, jadi pas selesainya itu pun rasanya udah lega banget dengan kami yang cuman ada bersepuluh ini menyelesaikan dari proker yang sebesar itu.
Di situ aku merasa itu menjadi suatu momen yang besar. Lalu juga dari teman-teman Impres, nah teman-teman Impres ini kan dia selalu ada cerita pada saat kumpul-kumpulnya. Meskipun aku biasanya itu juga cuma nyimak, nah pas mereka cerita-cerita itu yang nggak ada hentinya itu, nah di sana jadi momen yang nggak bisa aku lupain juga. Jadi tiap hari itu pasti ada aja yang kayak mengisi waktu, dan juga nantinya hal itu yang membuat aku bakalan kangen dengan band itu. Itu tuh banyak kita ngerjain proker. Jadi aku tuh jadi belajar jadi orang yang lebih disiplin, terus juga kayak lebih berdedikasi gitu kan. Terus juga di BEM kan nanti ketemu banyak orang tuh. Nah, aku jadi kenal banyak orang tuh, kayak misalnya aku kan dari psikologi, aku jadi kenal teman-teman dari jurusan lain seperti ilmu biomedis, pendidikan dokter, dan juga kebidanan. Aku berterima kasih sudah mau menerima aku, yang awalnya aku itu bukanlah siapa-siapa, tapi kalian menerima aku dan juga membersamai aku yang lebih mengenal diri sendiri dan juga menjadi orang yang lebih berkembang. Kan untuk adik-adik Penpro semuanya, buat Aziz, Bila, Giska, Laila, Nafisa, Natasha, kemudian untuk Sahira, Kira, dan juga Okta, itu semuanya terima kasih kepada teman-teman adik-adikku semuanya yang sudah mau membersamai aku dan juga sudah mau berjuang bersama aku di Penpro ini. Terima kasih buat semua usaha, buat tenaga, dan juga waktu yang kalian keluarkan untuk Penpro ini. Walaupun banyak masalah juga di Penpro ini dan sudah pasti menyita waktu kalian juga, terima kasih sudah mau meluangkan dari waktu dan juga tenaga kalian buat aku. Apapun yang kalian lakukan buat Penpro ini dan juga untuk kebersamaan kita di Penpro ini, tuh aku sangat apresiasi dan aku juga sangat bangga kepada kalian semuanya. Terima kasih ya adik-adik Penpro semuanya. Semoga perjalanan kita tidak sampai di sini saja dan bisa jadi pembelajaran bagi kalian juga ke depannya, dan kita tetap terus bersama atau tetap terus main bareng-bareng juga. Saya kira sebagai salah satu perwakilan dari anak-anak Kak Zahrani Ashifa, Departemen Pendidikan Profesi, ingin mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada Kak Ani. Terima kasih sudah menjadi koor yang sangat bersabar kepada kami. Terima kasih sudah menjadi koor yang sangat berdedikasi, walaupun Kak Ani mungkin memiliki banyak kesibukan. Kak Ani yang banyak mengikuti lomba, Kak Ani yang mungkin memiliki tugas-tugas yang banyak, namun Kak Ani tetap memilih untuk tetap membersamai kami dan juga menghadiri mungkin berbagai macam proker kami yang mungkin di mana-mana itu. Lalu kami juga berterima kasih kepada Kak Ani. Terima kasih sudah mengemong 9 anak. Terima kasih sudah mengerti kami, anak-anak Kak Ani yang diam-diaman itu. Terima kasih karena Kak Ani selalu baik, selalu berdedikasi. Dan juga mungkin Kira dan juga seluruh staf mungkin meminta maaf kepada Kak Ani jikalau semisal diam-diaman kami itu terlihat seperti kurang merespon ataupun kurang berdedikasi untuk melaksanakan beberapa proker. Tapi saya kira yakin kami sebenarnya sangat amat ingin untuk membersamai Kak Ani, namun mungkin beberapa ada halangan. Beribu-ribu maaf dan juga banyak terima kasih kami sampaikan kepada Kak Ani. Mungkin satu kalimat yang dapat kita sampaikan, I love you Kak Ani. Aku Zahrani Ashifa dari Departemen Penpro, aku pamit. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Nadra Tuliska dari Biro Kestari. Ini tuh lebih seru, terus lebih lucu juga anak-anaknya. Tapi pas di awal-awal kepengurusan itu mereka tuh masih pada malu-malu, tapi pas udah mau akhir-akhir pas modein di sini baru pada lebih terbuka, terus juga lebih pokoknya lebih bonding satu sama lain daripada di awal kepengurusan. Nah, momen yang paling
nggak bisa dilupain di BEM itu banyak. Cuman kalau dari Kestari sendiri itu ada momen waktu kami mau buat mading pas TB berapa ya, TB 2 kalau nggak salah. Nah tapi karena bahan-bahannya belum lengkap semua, akhirnya kami nggak jadi bikin mading. Terus kami lanjut ke ceritain horor, pengalaman horor yang dimana rupanya pas malam Isa malah ngalamin kejadian horor itu. Terus kalau di BEM itu palingan sering gosip sama anak-anak BEM yang lain. Terus kejadian pas konsolidasi pengurus BEM itu waktu aku lagi di telat dan masuknya, dan akhirnya karena aku telat, anak-anak Kestari pada foto sama Faisal dulu pas konsolidasi BEM. Untuk Kestari sendiri, menurut aku makasih untuk cewek-cewek cantik aku yang selalu menemani, dan terus juga kadang kayak karena kita ada dari berbagai prodi juga, kadang kita kalau kayak misalnya rapat itu kan kadang kita hari ini mau rapatnya di mana nih, di atas apa di bawah gitu. Kadang kayak di sinilah gitu. Kadang mungkin masih ada kayak cocok mau rapat di mana, tapi menurut aku cewek-cewek Kestari, oh my god, I love you semuanya. Nah, pesan yang ingin aku sampaikan ke anggota Kestari itu makasih banyak untuk kerja keras dan dedikasinya di Kestari. Aku mohon maaf banget, mohon maafnya pas mau demis malah nggak ada di samping teman-teman, tapi teman-teman udah ngerjain programnya dengan baik-baik banget. Semoga teman-teman bisa gapai semua yang teman-teman inginkan, sehat selalu dan bahagia selalu. Untuk koor Kak Mila, kalau kata aku, Kak tolong pulang, jangan tinggalin kami sendiri. Walaupun kakak nggak di sini, tapi kakak selalu kayak proker yang belum jalan, kakak selalu mantau dari sana. Tapi jujur kami lebih senang dengan adanya kakak di sini. Dan terima kasih juga untuk selama ini itu kakak selalu kayak ngingatin kami di grup kayak. Terus juga aku kan banyak nanya ya kayak untuk proker aku juga, terima kasih udah selalu ngejawab semua pertanyaan aku, walaupun kayak mungkin pertanyaan aku tuh kayak remeh-temeh dan aku tuh cuma nanyain hal-hal kecil, tapi kakak selalu kayak sabar gitu nunjukin aku, terus ngarahin aku juga. Terus kadang walaupun kayak aku nanyain hal yang kayak udah pernah kakak kasih tahu, tapi kayak kakak tetep mau gitu ngejawab aku. Terus juga makasih kakak udah kayak kakak kami banget gitu. Kayak rasanya Kestari ini tuh kalau nggak ada kakak mungkin kayak kurang gimana gitu. Jadi kalau kata aku sih cepet-cepet balik ke sini. Terus juga untuk Kak Mila, I love you. Halo semuanya, perkenalkan aku Ayesa Salsabila Sofyan, biasa dipanggil Ayesa. Aku sebagai koordinator Departemen Kastrat BMKM FK Unan periode 2025-2026, Kabinet Asafardana. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nadia Nela Putri dari Departemen Kastrat. Kalau aku disuruh gambarin Kastrat Kabinet tahun ini nih, kayak sebuah alur film yang selalu ada konflik, dinamika, dan juga tawa dan dukanya. Kenapa kayak gitu? Karena semua staf di Kastrat ini bermacam-macam, beragam sifat dan juga perilakunya. Jadi di sini tuh nggak bakal semuanya itu langsung saling mengerti, tapi di sini mereka belajar buat saling memahami, saling mengerti, sehingga dalam menjalankan satu tahun kepengurusan di BEM ini mereka udah mulai paham dan mulai mengerti. Mulai dari momen yang mungkin menyedihkan, momen yang senang, happy, sampai menjalankan proker yang agak hektik, itu mereka sangat bisa lah untuk berkoordinasi satu sama lainnya. Kalau momen yang nggak bisa dilupain di BEM itu ada dua.
Yang pertama, kalau terutama di Kasrat, momen yang nggak bisa dilupain itu waktu kita bareng-bareng kumpul tanpa adanya pembahasan proker. Itu bener-bener fun banget, kita serasa bener-bener senang-senang berbicara layaknya sahabat dan juga keluarga. Ada aja yang mau diomongin dan dibercandain waktu kita kumpul itu. Terus untuk momen yang gak bisa dilupain, yang satu lagi itu dari Lontong Pical, yang mana momen itu Rapres. Rapres itu menurut aku benar-benar momen yang gak bisa dilupain sama sekali selama aku menjadi koordinator di BEM ini. Kenapa? Karena di Rapres itu rasanya recharge energi banget. Semua stres, semua beban itu bisa dikeluarin di Rapres. Di Rapres nggak ada yang ngejudge atau apapun, walaupun Rapres pulangnya selalu ganti hari ya, jarang yang sangat sebentar Rapres, tapi di situ letak serunya. Di situ semua orang bisa bercerita, di situ kita mendengarkan cerita dan juga gak pernah ada hal yang terlewatkan dari Rapres. Ciri khas dari Kasrat itu sendiri, setiap ada yang ulang tahun kita selalu ada prank ya sebelum merayakannya. Itu benar-benar menurut aku ciri khas dari Kasrat itu sendiri, karena nggak pernah ada yang nggak di prank dulu sebelum ngelakuin ulang tahun. Kebanyakan harus di prank dulu. Kemudian kebiasaan dari Kasrat itu sendiri, terutama untuk anak aku Aye dan Nadia, mereka tuh suka banget meluk sampai sesak napas gitu. Itu kebiasaan mereka yang aku pun bingung kenapa mereka ngelakuin itu. Kesannya selama di BEM itu aku merasa sangat senang karena diterima di BEM, karena di BEM itu aku bertemu dengan orang-orang yang sangat keren, yang sangat seru dan juga mudah diajak bekerja sama. Terus di BEM juga aku merasa belajar banyak hal dan juga pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan. Terus untuk pesannya, semoga BEM bisa menjadi wadah untuk tempat mahasiswa menjadi orang yang lebih hebat lagi, dan juga semoga BEM lebih maju dan jaya ke depannya. Teruntuk Kasrandem, Nadia, Aye, Tania, Kamila, Bunga, Salsa, Ray, Fitri, dan juga Ryan. Terima kasih ya udah sepenuhnya untuk Kasrat di tahun ini. Terima kasih untuk dedikasi dan juga kebersamaan yang udah kita ciptain di Kasrat selama 1 tahun kepengurusan BEM ini. Semoga semua cerita yang kita lalui, semua cerita yang terbentuk di Kasrat itu menjadi bermakna dan juga cerita lucu ya untuk kalian ke depannya. Semoga yang diharapin dari Kasrat ini kalian bisa dapat apa yang kalian harapkan, bisa belajar lebih banyak lagi dan lebih mengerti lagi gimana sih cara untuk mengerti orang lain, memahami diri sendiri dan lainnya. Jangan lupain Kasrat ya buat kedepannya kalau kalian udah masuk organisasi ataupun dunia lain selain dari BEM KMFK UNAN. Terima kasih guys. Untuk Kak Aye, terima kasih udah menjadi tempat kami berkeluh kesah, tempat kami tahu kakak tuh di setiap keluh kesah kami tahu kakak tuh lebih lelah, tapi kakak berusaha untuk merangkul kami, mengerti kami semua. Dan juga terima kasih Kak udah mau kami jahilin, terus kami ganggu-ganggu, dan misalnya Kak kami gabut tapi pasti VC terus Kak Aye. Terima kasih Kak, terima kasih juga udah menjadi rumah ternyaman untuk kami, dan juga terima kasih Kak untuk 1 tahun kepengurusannya. Terima kasih sudah menjadi orang yang hebat di balik kajian kami, acara-acara Kasrat lainnya. Terima kasih Kak, juga terima kasih udah menemani kehektikan kita. Apalagi kemarin itu ada juga kita menemukan pemateri hampir 10 jam acara. Itu memang keren banget sih kita Kak. Kayak itu sangat keren, sangat gacor, di antara yang paling gacor. Terus juga semangat dikebit Kak, dan juga mari Kak lanjutkan perjuangan ke UKM lain. Dadah. Aku Aisyah Salsabila Sofyan selaku koordinator Departemen Kasrat BEM KMFK UNAN periode 2025-2026 pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Khalik sebagai koordinator fungsional BEM KMFK UNAN Kabinet Asafardana tahun 2025-2026. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aulia Fadel Abrar, bisa dipanggil Fadel, Aulia, atau ya senyamannya aja lah ya. Aku dari Departemen Fungsional
BMKM FK Unan tahun 2025-2026 Kabinet Asa Pardana. Kalau untuk kepengurusan fungsional tahun ini sepertinya kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tentunya ada beberapa halangan dan juga kejadian yang memang ada tantangannya di tiap-tiap tahun. Tapi kalau yang kalian ingat sebagai kepengurusan fungsional tahun ini itu ada beberapa tantangan yang kurang lebihnya sangat-sangat berpengaruh kepada perjalanan dan juga bagaimana cara menjalani proker dari fungsional. Tentunya seperti yang sama-sama kita tahu itu ada bencana yang memang melanda Sumatera Barat dan juga itu secara tidak langsung berakibat kepada penyelenggaraan proker dari fungsional. Salah satu kurang lebihnya dari proker Dekankap dan juga Sitoplasma yang sempat diundur hingga ke Januari. Kalau untuk momen-momen untuk Inpres terlebih dahulu ya, sepertinya semua rangkaian Rapres mulai dari awal hingga akhir sepertinya itu merupakan hal-hal yang memang sangat susah untuk dilupakan. Kemudian juga teman-teman Inpres ini adalah mereka ini kalau kalian bisa sebutkan mereka datang di saat yang tepat gitu. Jadi mereka datang di saat memang kali menganggapnya kayak akan berada di bawah mungkin ya. Nah, jadi karena ada teman-teman Inpres dan juga dengan ditolong adanya Rapres setiap minggu itu bisa merefresh kembali bagaimana cara kalian bersosial, kemudian juga bisa menambah kembali semangat kalian dalam berkuliah dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian kalau untuk fungsional setiap menjalani proker dan juga setiap ada rapat MR dan juga sebagainya itu juga merupakan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilupakan karena setiap kegiatan pasti ada aja momen yang memang membuat bertambah semangat ataupun bertemu dengan anggota-anggota yang memang tidak pernah diam. Apalagi ada kadang dari beberapa anggota itu yang saat kali menjalankan proker, mereka itu biasanya bisa menambah semangat dengan berbagai cara gitu. Ciri khas atau kebiasaan yang dilakukan fungsional yang kemungkinan tidak dilakukan sama departemen atau biro lain adalah mengantarkan anak-anaknya setiap saat setelah melakukan rapat, terutama setelah melakukan proker ataupun melakukan MR. Nah, jadi dari fungsional itu kan mereka tidak ada kendaraan kan, maksudnya tidak ada mobil lah gitu. Jadi untuk memudahkan dan memobilisasi ketika selesai melaksanakan kegiatan, baik itu rapat atau menjalani proker, setelah itu pasti kan biasanya kan selesainya malam. Nah, jadi pasti dari kami itu mengantarkan satu-satu. Biasanya itu mulai dari Ica sama Nisa dulu tuh di Jati. Nah, terus baru nanti ngantarin si Vira, Zatil, Sarah, dan kadang ada juga tuh nganter si Zia yang rumahnya di ujung Padang di Tabing. Nah, kadang ada juga tuh kami antar. Mungkin dari departemen lain ada ya mengantar anaknya masing-masing gitu, tapi tidak sesering dari fungsional kemungkinan. Bagiku, dia bukan hanya sekedar gedung pencakar langit yang berada di kota metropolitan, tempat sebuah perusahaan menyewa gedung itu untuk mempekerjakan para karyawannya. Melainkan, BEM merupakan sebuah ruang temu untuk aku mengembangkan potensiku, untuk aku mengembangkan diriku, dan mengatur egoku. Di BEM aku belajar bahwa keberhasilan itu bukan hanya diukur oleh sebuah pencapaian kita, bukan hanya diukur oleh seberapa berhasilnya atau seberapa megahnya sebuah acara yang kita laksanakan, bukan hanya seberapa banyaknya proker yang kita angkatkan, dan bukan hanya sekedar seberapa berhasilnya atau seberapa sempurnanya indikator keberhasilan yang kita capai, melainkan keberhasilan itu juga berdasarkan seberapa kuat genggaman tangan kita, seberapa erat hubungan kita, dan seberapa erat tangan kita untuk saling menopang satu sama lain ketika badai menerjang. Jujur, dahulu aku bukanlah seorang yang suka untuk join atau ikut dalam sebuah organisasi. Namun BEM berhasil membuka pandanganku. Aku menemukan sebuah hal yang membuat aku merasa nyaman dalam BEM, yaitu kehangatan, keharmonisan, dan kekeluargaan. BEM memperkenalkan aku bahwa organisasi itu bukan cuma sekedar kita menjalankan proker dan selesai, namun ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Terima kasih telah menjadi rumah keduaku, tempat ketika aku terlalu malas untuk menginjakkan kaki untuk pergi dari kampus ini, tempat aku mendapatkan canda tawa dan huru hara yang telah kita alami bersama selama satu periode ini, yang telah kita torehkan hingga saat ini. Jagalah rumah ini, jagalah hubungan ini,
jagalah kehangatan ini, dan jagalah keluarga mahasiswa ini. Jangan sampai ada permasalahan kecil yang dapat memecah belah, yang dapat memecah belah hubungan kita, yang telah kita susun, yang telah kita rangkai, yang telah kita rajut sampai sejauh ini. Seperti moto Departemen Fungsional yang kami angkat, tidak ada kusui nan tak selesai, tidak ada arwah nan tak janiah. Semua permasalahan apapun itu pasti bisa terselesaikan, pasti ada solusinya. Selama kita mau untuk bermusyawarah, selama kita mau untuk duduk bersama dengan kepala yang dingin. Meskipun kita tidak lagi menjadi staf pada BMKM FK UNAN ya, tapi jangan sampai tali yang telah kita ikat dipotong begitu saja. Jangan sampai besi yang telah kita tempa berkarat begitu saja. Tetaplah menjadi tempat yang nyaman untuk orang yang ingin pulang atau ingin berproses di dalamnya. Dan biarkanlah setiap letih, setiap lelah yang telah kita torehkan pada periode ini menjadi kenangan manis untuk kita kenang kembali di masa depan nanti. Untuk teman-teman anggota fungsional, ada 10 anggota fungsional dari 2 orang cowok dan juga 8 cewek. Terkhusus untuk cowok ya, dimana kemungkinan besarnya teman-teman lah menjadi pelanjut dari koordinator departemen fungsional, karena tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau koornya ini adalah perempuan, tapi sebaiknya memang dari laki-laki, dan fokusnya ini adalah dari 2 teman-teman ini, mulai dari Fadel dan juga Fikri. Jadi teman-teman silahkan untuk berpacu dan juga bersaing secara sehat untuk bisa memperebutkan mungkin jabatan ini ya. Jadi teman-teman lah harapannya untuk bisa melanjutkan dari jabatan ini, untuk bisa mengevaluasi dan juga menjadikan departemen ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau terkhusus untuk Fadel, sayang sekali Fadel kemarin kenapa nggak daftar jadi ketum, padahal udah menyiapkan brand design, terus juga udah banyak propernya, dan juga banyak meminta insight atau masukan dari abang-abang atau kakak-kakak yang memang menguatkan Fadel untuk bisa menjadi calon ketum gitu. Tapi tidak apa-apa, pasti banyak kesempatan lainnya yang bisa Fadel manfaatkan untuk bisa berkembang. Kemudian yang kedua adalah untuk Fikri. Fikri ini potensinya sangat-sangat besar, bisa berinteraksi dan juga bisa bekerja dimanapun dan juga dengan kondisi apapun gitu, apalagi di bawah tekanan. Dan salah satu contohnya bisa Fikri buktikan pada saat forum mahasiswa berbicara kemarin, yang memang persiapannya juga sangat panjang, dan juga dari kegiatan FSKI yang kemarin Fikri jadi ketua. Bisa dimanfaatkan dan juga bisa dijadikan modal untuk Fikri nanti bisa menjadi atau memperoleh jabatan yang Fikri inginkan nanti. Jadi kalau untuk teman-teman yang perempuan, terutama dari yang psikologi dan juga kebidanan, teman-teman juga tidak kalah pentingnya di fungsional ini, dan juga teman-teman mempunyai potensi yang tidak lebih atau kurang lebihnya sama lah dengan yang laki-laki, tetapi ya kalau kita lihat laki-laki kan memang lebih banyak kesempatan. Bedanya dari teman-teman perempuan itu kesempatannya tidak sebanyak laki-laki, tapi potensinya tetap sama gitu. Jadi teman-teman semangatlah untuk terus tetap berada di jalan yang memang teman-teman inginkan untuk bisa terus berkembang dan juga terus berubah. Dan juga teman-teman yakinlah dengan teman-teman terus mengikuti kegiatan, teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam lagi sisi lain dari teman-teman yang memang sebelumnya teman-teman tidak pernah peroleh gitu dari SMA ataupun dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Untuk koordinator departemen fungsional, Abang Abdul Khalik. Jujur, departemen fungsional itu bukanlah cinta pertamaku. Namun terima kasih telah mau menerimaku dan mau untuk membantuku untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu yang telah Abang turunkan kepada saya, kepada adik Abang. Ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang banyak sekali dan tidak terhitung juga lah gitu kait jenis ilmunya. Tidak hanya ilmu pengetahuan untuk pendidikan kedokteran, tapi juga ada ilmu pengetahuan terkait lingkungan kampus, keorganisasian, dan juga bahkan sekedar jalan-jalan tikus yang ada di Padang ini gitu. Terima kasih atas ilmu yang telah Abang turunkan, telah Abang wariskan, telah Abang berikan kepada saya yang masih pemula ini, yang ilmunya masih cetek ini. Banyak yang dapat Fadel pelajari dari Abang tentunya. Namun tentu Del juga berharap Del bisa untuk berkembang lebih jauh lagi. Walaupun mungkin tidak memenuhi harapan yang
Abangda harapkan. Fadil bukanlah orang yang pandai dalam merangkai kata-kata, tapi beribu terima kasih Del ucapkan, beribu maaf Del ucapkan kepada Abangda. Terima kasih mau menerima kami, anak-anak Abangda Departemen Fungsional, untuk menjadi sebuah keluarga kecil yang cukup harmonis dan harapannya semoga bisa menjadi keluarga seterusnya. Maaf jika selama ini Del belum bisa mengejar langkah Abangda, belum bisa mengambil semua ilmu yang telah Abangda turunkan. Namun terima kasih telah mau menunggu Fadel untuk berkembang lagi. Terima kasih telah mau menunggu kami untuk terus berkembang dan menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, semoga sukses selalu menjemput Abangda di pelabuhan berikutnya dan sampai kapanpun itu. Fadel mewakili anak-anak Abangda Departemen Fungsional BMKM FK UNAN 2025-2026 Kabinet Asafardana. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya Abdul Khalid, Koordinator Departemen Fungsional BMKM FK UNAN Kabinet Asafardana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangat untuk koordinator selanjutnya. Untuk menggambarkan AI tahun ini, mungkin aku menggambarkannya seperti rumah yang layaknya pulang, karena rumahnya itu nggak selalu sempurna, kadang ya berantakan, dan juga kadang isinya itu kalau bisa rame-rame banget, ataupun kadang isinya tuh misu-misu, ataupun isinya banyak kecewanya juga. Tapi anehnya di situ aku tuh selalu pengen balik ke rumah itu kembali, dan juga yang awalnya kami itu datang sebagai orang asing dan juga masih canggung dan mungkin masih menjaga sikap lah satu sama lain, kalem satu sama lain. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan kita sering ketemu, sering ngobrol bareng, sering ketawa bareng, dan juga sering ngejalanin proker bersama, dan lama-kelamaan jarak itu hilang. Dan dari situ aku sadar kalau aku itu paham yang mana anak-anak aku tuh yang sering bercanda, dan juga ada anak itu yang kalau memang lagi tidak baik-baiknya dia lebih memilih diam, ataupun yang kayak sebenarnya dia itu kuat, tapi walaupun dia kuat, walaupun dalam kondisi dia itu lagi nggak baik-baik aja. Dan juga kalau kita tahu AI itu kan anak-anaknya yang banyak ekstrovert gitu kan. Terkadang aku tuh yang kayak kehabis energi untuk ngeimbangin ekstrovert mereka gitu. Aku yang lelah capek sendiri gitu. Tapi dengan sikap dan karakteristik dari mereka itulah yang membuat AI itu lebih berwarna dan juga lebih hidup. Dan menurut aku bersyukur banget berada di AI sekarang, karena nggak semua orang memiliki tempat yang seperti ini, nggak semua orang juga yang memiliki rumah yang layaknya, yang sibuk-sibuknya dalam organisasi. Dan menurut aku AI merupakan salah satu rumah itu. Kalau momen di BEM yang nggak pernah terlupakan itu banyak. Menurut aku sendiri, setiap langkah, setiap detik, setiap hembusan nafas itu kalau bersama di BEM itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga. Kalau untuk di lontong pisau, impresnya Asafardana, mungkin salah satu yang memorable banget diingatan Winda tuh ketika kita masuk di pemilihan anak yang waktu di Malobi. Di situ mungkin ya rasanya campur aduk, banyak yang kayak lucu tegang, ataupun ada salah satu keluarga yang senang lah mendapatkan anak yang sesuai dengan apa yang diharapkan, ataupun ada yang sampai sedih, sampai nangis, ataupun ada yang kayak memiliki perbedaan pendapat lah dalam milih anak itu. Tapi sampai-sampai waktu perbedaan pendapat itu membuat suasana itu agak jadi canggung dan juga diam gitu kan. Terus menurutnya ya dari kegiatan itu sebenarnya itu tuh merupakan hal yang sangat jujur, karena dari situ tuh kita bisa memahami bagaimana kita itu bisa saling memahami satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Dan terbukti sekarang itu kita mendapatkan anak-anak yang memang udah ditakdirkan untuk berjalan di debir kita masing-masing gitu. Terus selanjutnya itu mungkin yang memorable banget lagi itu di setiap rapres, karena di setiap rapres itu yang awalnya rapres ini kan kalau dianggap emang rapat formal, tapi enggak sih. Kalau bersama LP itu pasti rapres itu diselingin sama hal-hal random, bahas-bahas hal-hal random gitu. Dan juga di rapres ini tuh kita balik dengan membangkitkan energi kita kembali lagi, karena di rapres ini kan kita menuangkan semua keluh kesah yang kita pikirkan selama di BEM gitu. Dengan kita rapres itu energi kita itu bisa full kembali, dan juga kita itu merasa kayak nggak harus kita bisa menjadi diri kita sendiri di
LP nggak harus sempurna dilihat sama orang-orang, karena di sini impress LP itu nggak suka ngejudge ya, walaupun kadang-kadang suka bully satu sama lain, tapi ya itu bentuk dari hal-hal positif yang bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk menjalankan proker. Terus kalau untuk di AI sendiri, kalau di AI mungkin yang sangat berkesan tuh bukan dari proker-proker besar menurut Indah, tapi kumpulan-kumpulan hal-hal kecil lah yang memorable banget. Contohnya yang kayak pokoknya di setiap kami berkumpul, mau rapat ataupun main ataupun pokoknya bertemu lah, kami itu nggak pernah yang namanya pasti kami itu diawali dengan sebuah updatean informasi terbaru, baik itu di BEM ataupun di luar BEM. Pasti kami akan membahas apa informasi terbaru di saat ini gitu. Jadi itu tuh kayak hal yang dari awalnya kami tuh berbicara itu agak singkat jadi lebih panjang dengan pembahasan ini, dan tanpa hal itu dari mungkin mulai dari rapat kami harus mulai itu, dan di akhir rapat pasti kami bakal bahas itu kembali. Tanpa hal itu nggak kerasa kalau itu bukan AI gitu. Terus dari ILB, pas ILB itu aku udah ngerasa kayak udah sampai di titik ini, aku tuh merasa sedih karena udah sampai di tahap yang kita itu mau pisah. Aku tuh bukan sedih karena pisah dari jabatan, tapi karena merasa sedih aja harus pisah bersama orang-orang yang memang ya gitu lah, pokoknya aku gak mau berpisah sama kalian guys, itu aja intinya. Untuk ciri khas di AI mungkin bukan dilihat dari ramenya atau dari sibuknya, tapi di AI itu yang tadi udah aku bilang juga, kalau AI itu sebelum ngumpul ataupun sesudah pembahasannya secara formal, pasti kami itu selalu update informasi, sharing session, ataupun kayak live update tentang diri sendiri maupun tentang internal BEM ataupun di luar BEM. Pasti kami selalu membicarakan hal itu, membahas hal itu, dan itu yang membuat pembicaraan kami itu berasa lebih panjang, berasa lebih hangat, layaknya seperti keluarga. Dan itu kami tuh merasa kalau di situ tuh kami tuh nggak sendirian lagi, tapi ada orang-orang yang di belakang kami yang bisa kami tuh membersamai di setiap langkah selama di BEM ini gitu. Pesan-pesan sama di BEM, mungkin di BEM ini yang pertama tentunya seru, karena di BEM ini nggak hanya menjalankan program kerja dan juga mengikuti acara-acara yang ada di BEM, tapi juga setiap kegiatan yang kita lakukan itu, setiap jalan proker itu, kita tentunya merasakan sesuatu yang di luar hanya mengedarkan suatu keberhasilan, tapi juga meraih nilai keluarga, nilai persahabatan, dan juga lain-lain yang dapat meningkat kita sesama pengurus BEM. Dan juga kesan-kesan selama di BEM ini tentunya saya dapat banyak pengalaman dan juga banyak pengetahuan baru dari soft skill maupun hard skill saya, yang mana itu berfungsi untuk saya ke depannya. Terima kasih kepada BEM telah menjadi tempat saya berkembang dan juga menjadi rumah saya selama 1 tahun kepengurusan ini. Halo Katsu Mentai, 9 nyawanya aku yang selalu ada untuk AI. Terima kasih ya. Sejujurnya sampai detik ini, sampai saat ini aku masih bingung mau ngungkapinnya kayak mana, karena ini kayak terlalu berat ngungkapinnya. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat ada Naila, Lisa, Fani, Shiva, Zahwa, Yesi, Dani, Izan, dan juga Taufik. Aku ngucapin terima kasih banyak ke kalian semua karena kalian sudah bertahan sejauh ini, bertahan sampai titik ini. Ya walaupun terkadang yang kita lewatin itu nggak mulus dan mungkin ada yang nggak sesuai dengan harapan kita, tapi kalian tetap ada. Dan mungkin di saat-saat kalian capek, kalian sibuk, dan juga mungkin kalian ingin nyerah dalam situasi itu, tapi kalian tetap ingin berjalan bersama. Dan terus jujur aku sadar aku sebagai koordinator belum bisa yang aku sebagai koordinator mungkin belum bisa memberikan yang terbaik sebagaimana yang kalian harapkan. Tapi kalian harus ingat guys, satu yang gak pernah berubah dari aku tuh, aku sangat bangga memiliki kalian semua. Aku bangga dengan aku gak bisa datang.
Duh. Nanti boleh dah ulang. Oke guys, oke lanjut ya. Pokoknya satu yang nggak pernah berubah dari aku tuh bangga melihat kalian semua, bangga dengan kerja keras kalian, bangga dengan usaha kalian, bangga dengan apa yang kalian usahakan, dan juga bangga dengan apa yang kalian perbuat. Mungkin ada di titik-titik kalian tuh mau nyerah, tapi di situ tuh kalian tetap ada sampai detik ini. Dan aku mau minta maaf juga yang sedalam-dalamnya dari hati yang paling dalam. Mungkin aku itu pernah menjadi aku tuh pernah meminta tuntutan yang lebih kepada kalian, ataupun aku tuh mungkin pernah kurang memperhatikan kalian, dan mungkin ada di saat-saatnya kalian tuh merasa kalau aku tuh sebagai titik lelahnya dari sebuah organisasi, dan aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya ke kalian semua. Dan yang harus kalian tahu guys, aku sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian udah mau masuk ke AI, mau bergabung di AI ini, dan tanpa kalian sadari kehadiran kalian itu merupakan salah satu hal yang menguatkan aku selama ini. Dan terima kasih kalian sudah masuk menjadi sebuah udah mewarnai cerita aku di BEM. Kalian itu sama kayak aku anggapnya sebagai keluarga yang pokoknya aku bersyukur banget ada kalian semua yang ya pokoknya gitulah. Itu intinya guys. Pokoknya intinya satu harapan aku ke kalian semua, apapun nanti kedepannya dimanapun kalian berada, kalian harus ingat kalau kita itu pernah ada di satu fase yang sama, yang menguatkan satu sama lain. Pokoknya kalian harus ingat itu. Kalau misalnya kalian mau cerita, Katsumentai selalu ada kok buat kalian. Dan terus kalau misalnya ada kesempatan yang datang, mungkin kalian boleh ngambil kesempatan itu, karena kesempatan itu nggak akan datang kedua kalinya. Terus pokoknya intinya jangan lupain Katsumentai guys, dan love you guys, dadah. Mungkin kata-kata yang mau disampaikan ke Koor sebagai perwakilan dari seluruh staf Biro Audit Internal. Yang pertama, izin mewakili dari seluruh staf mengucapkan terima kasih kepada Kak Winda karena yang pertama telah mau menerima kami, yang mana kakak bilang kami ini 9 anak spesial, sudah mau menerima kami walaupun dengan tingkah aneh-aneh kami, tingkah yang nggak masuk akal lah menurut orang. Ada kayak Zahwa lah, ada kayak Taufik yang pernah hilang-hilangan, ataupun orang-orang lain kayak Yesi panjat-panjat pagar, masuk kos selalu telat. Terima kasih sudah mau menerima kami, juga mau membantu kami, karena dari izin rasa sendiri juga kami itu jarang ada inisiatif sendiri, perlu disuruh terlebih dahulu, perlu kakak follow up terlebih dahulu. Mungkin kami juga minta maaf karena klien kami dalam menjalankan semua proker dan juga tugas yang diembankan kepada kami. Mungkin kami minta maaf kepada kakak. Dan juga terakhir, semoga kakak selalu sukses. Katanya kakak mau lanjut DPM, semoga lancar kakak jadi DPM-nya. Terus dari kami semua sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Winda karena telah mau menjadi kakak bagi kami semua, sudah mau menaungi kami dan juga mau menerima kami semua di staf Biro Audit Internal. Terima kasih Kak Winda. Saya Sriana Valiapka Winda, Koordinator Biro Audit Internal BMKMFK UNAN periode 2025-2026, Kabinet Asafardana, pamit undur diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nora Syabrina dari Koordinator Biro Bisnis Keuangan BMKMFK UNAN 2025-2026, Kabinet Asafardana. Halo teman-teman BEM, perkenalkan nama aku Firas, Muhammad Firas Syamani, biasa dipanggil Firas, dari staf Biro Keuangan, Biro Bisnis dan Keuangan. Jadi kalau aku menggambarkan debit aku di pengurusan tahun ini itu beruang. Nah, kenapa beruang ya? Karena kami beruang gitu. Kami banyak uang. Kalau bersama bicu-bicu aku tuh seperti biasa, aku nggak bakal lupain momen-momen
kita pertama kali ketemu di gambling waktu itu. Jujur aku deg-degan banget ketemu kalian guys. Aku takut itu salah ngomong, takut so asik banget gitu sama kalian. Cuman untungnya pertama kali kita bertemu tuh kita udah luwes gitu. Dan juga aku gak bakal lupain momen-momen kita prokeran, entah itu mulai dari buku kedokteran sampai yang paling bermasalah itu jujur sampai sekarang aku masih merasa bersalah sama kalian karena aku ngerasa sebagai koor aku tidak semembimbing kalian gitu loh. Malah aku terkadang ngeliatin kalau aku tuh bingung gitu di depan kalian, padahal aku pengen jadi jawaban gitu kalau kalian bingung, karena kalian tuh jujur berarti buat aku. Kalian tuh kayak keluarga kecil aku. Maaf lah guys. Dan juga iya sih, lebih ke momen-momen kita pergi main walaupun nggak sesering itu ya. Itu kemarin kita pergi ke Baskon untuk bioskop lain. Kita mau foto booth yang nggak pernah sih, yang telat gitu loh, nggak pernah kesampaian. Sampai akhirnya waktu pra-SU akhirnya kita foto booth walaupun nggak lengkap ya guys. Jadi kita harus foto lengkap semuanya ya guys, jangan lupa. Aku ngerasa contohnya di MR ya, kita itu paling cepat selesai gitu loh guys. Sedangkan proker kita tuh ada 12, kayaknya proker kita banyak deh. Bisa ada sih lebih banyak. Cuman kenapa kita cepat selesai, entah karena kita yang terlalu gacor menjalaninya atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman menurutku itu kayak lucu aja gitu loh, padahal di tahun aku sebelumnya MR itu lama gitu, tapi kenapa di tahun sekarang ikut cepat ya gitu loh. Dan kalian keren gitu menjalankan proker gitu. Pertama kesan dulu selama di BEM kan aku nih awalnya orang tarikan ya di BEM, jadi awalnya tuh kayak ragu gitu. Pertama tuh ada yang ngechat tuh temen, mau nggak ngisi kosong di BK gitu. Awalnya ragu apa nih BK gitu. Pernah juga MAG tapi nggak daftar ulang, jadi sempet ragu. Tapi pas disetujuin, pas ketemuan awal sama anggota BK yang lain, kami tuh di BK nyebutnya Bisuba. Itu tuh ternyata Bisuba nih itu ya seru ya, tapi prokernya banyak gitu. Ada 11 proker. Awalnya tuh kayak ragu, bisa nggak kira-kira kita nih 11 proker dengan rentang waktu yang sedikit juga, dengan orang juga yang terbatas. Tapi lama-kelamaan tuh dijalanin aja sama-sama, susah seneng, kayak ngumpul bareng, rapat bareng. Ada proyek-proyek gagal pun, kayak kemarin match sempat gagal pun kayaknya aman-aman aja gitu, saling menguatkan, terus saling mendukung lah. BK solid banget itu pesannya. Pesannya mungkin kalau secara umum, aku harap kita nggak asing. Aku cuma berharap itu. Aku harap kalau kita ketemu gitu, kalian nggak pura-pura nggak kenal gitu. Aku harap itu nggak terjadi. Aku harap setelah kepengurusan ini kita tuh jadi sering main gitu loh guys. Soalnya kan kita nggak ada proker lagi yang mau diurus, jadi kita bebas gitu ya. Walaupun kalian ada kesibukan masing-masing, tapi aku harap kalian juga menyisihkan waktu buat kita pergi main gitu. Dan juga aku mau ngucapin semangat buat teman-teman semuanya, semangat buat kuliahnya, semangat yang lanjut menjadi koordinator atau mau lanjut jadi staff di organisasi lain. Aku mau ucapin semangat buat kalian semuanya. Kalian itu hebat dan aku bangga punya kalian menjadi keluarga Bicuba. Aku sayang sama kalian bicu-bicu aku. Makasih juga ya guys untuk segala kenangan yang telah kita buat sama satu pengurusan ini. Ya aku tahu aku ada nyebelinnya juga, cuman aku harap kalian maafin aku ya.
pesannya untuk Kak Nau. Kak Nau sehat selalu Kak Nau, terus sukses juga, terus maafkan kami anak-anak di Subah yang mungkin kadang tuh menyakiti perasaan Kak Nau, kadang tuh kayak mengacuhkan Kak Nau gitu. Tapi kami sebagai Bicuba tuh bersyukur mempunyai koor seperti Kak Nau. Terima kasih. Mungkin itu pesan dan pesan. Mungkin aku Nora Syabina, Koordinator Biro Bisnis dan Keuangan BEMKM FK Unan tahun 2025-2026, Kabinet Asafardana. Izin pamit undur diri. Baik, perkenalkan, nama aku Aditya Rahman Dias sebagai Koordinator Departemen Dalam Negeri BMKM FK Unan Kabinet Asafardana. Perkenalkan, nama aku Yogi Gunawan sebagai perwakilan dari staf Dagri BMKM FK Unan. Untuk menggambarkan kepengurusan Dagri tahun ini tuh mungkin kayak berlayar di lautan gitu loh. Kayak biasanya kita berlayar di laut yang tenang gitu kan, nggak ada apa-apa, santai-santai aja, kayak kita menjalani hidup masing-masing, menjalankan program masing-masing, tiba-tiba duar, badai datang gitu. Mungkin karena hal A, B, C, D, dan F, tapi alhamdulillahnya karena aku didampingi oleh kru Dagri yang sangat keren, jadi alhamdulillah tahun ini bisa dibilang lancar lah, alhamdulillah. Ada kekerasan. Kalau untuk Dagri mungkin awal-awal kayak pertama kali ketemu mereka pas awal-awal konsolidasi. Jujur pas awal-awal konsolidasi itu aku deg-degan banget, soalnya di antara mereka kan aku belum pernah ketemu gitu kan. Jadi disitulah pertama kali kita ketemu, dan juga setelah itu kita ada bagi-bagi proker. Setelah bagi-bagi proker itu ya berbagai macam lah cerita kita, main-main lah, nginap lah, segala macam lah, jadi kebanyakan gitu. Kalau ciri khas Dagri itu cieknya, orang tuh manjo, anak paling manjo di FK Unan. Aduh apa-apa minta dikawanan, kesini minta ditemenin, di situ minta diantarin, minta dibeliin inilah, minta dijajanin itulah, segala macam lah. Pokoknya orang tuh paling manja lah di FK Unan ini. Tapi nggak apa-apa, itu anak-anak aku kok, aku sayang kok sama mereka. Kesan dan pesan selama di BEM, menurut Gi yang pertama tuh pandangan awal Gi terhadap BEM tuh kayak sibuk kan, organisasi yang sibuk, yang nggak ada waktu untuk istirahat. Ternyata selama menjalani BEM ini malahan Gi berharap nggak ada liburnya Mas, tetap berharap terus ada kegiatan biar bisa kumpul terus sama teman-teman yang ada di BEM. Terus bisa main terus sama teman-teman dari Dagri yang awalnya nggak nyangka bakal bisa serikat ini sama Dagri. Ya dari yang departemen lain juga kayak baik gitu kan, dan juga seru-seru. Apalagi kami udah kenal, banyak yang udah kenal dari SU, jadi akrabnya juga cepat jadinya. Untuk anak-anakku, anak-anakku sayang, bentar lagi kita udah mau SU. Udah nggak kerasa dulu kita pernah buat Hamin berapa gitu di TW1, nggak terasa sekarang ini udah Hamin 14. Sama-sama abang mau bilang makasih sama kalian semuanya, karena kalian udah mewujudkan salah satu impian abang di Dagri ini. Salah satu tujuan abang untuk menjadi koor itu adalah membuat Dagri sebagai sebuah keluarga, sebuah tempat untuk berpulang, kawan bercerita, nggak cuman orang yang ada untuk kerjaan gitu loh. Dan juga abang mau bilang makasih sama anak-anak abang atas semua pengorbanan yang kalian udah buat di Dagri selama setahun terakhir, mulai dari mengorbankan waktunya, akademiknya, uangnya, mentalnya, dan lain sebagainya macamnya selama setahun terakhir ini. Makasih ya guys, udah selalu ada buat abang. Makasih ya udah selalu ada buat Dagri, dan makasih ya udah mau milih Dagri. Dan juga untuk anak-anak abang sayang, mulai dari Yogi, Tia, Cika,
Uje, Zahran, Salsa, Cipa, Ami sama Aul. Jalan kalian di KM kita ini masih panjang guys. Masih banyak hal yang bisa kalian rasakan, masih banyak hal yang bisa kalian cobai. Jalan kalian setelah ini masih panjang. Mungkin setelah ini kalian akan beranjak dari rumah kita di Dagri untuk menempuh jalan masing-masing. Abang pesan satu, jangan sia-siakan semua kesempatan yang akan datang kepada kalian. Setelah ini mungkin kalian akan menghadapi masalah-masalah yang baru, akan menghadapi rintangan-rintangan yang baru, akan mengemban amanah dan tanggung jawab yang baru. Tapi abang yakin anak-anak abang yang abang sayang ini akan bisa melewati itu semua, akan bisa menghadapi semua masalah yang akan datang kepada kalian. Kalian itu orang-orang hebat, kalian itu orang-orang yang gacor. Abang bangga kok sama kalian, abang yakin sama kalian. Untuk pesan terakhir abang, sejauh-jauhnya kalian berjalan nanti, jangan lupa untuk pulang ya. Abang akan selalu nungguin kalian di sini. Abang akan selalu nungguin cerita-cerita kalian, nungguin musuh-musuh kalian. Abang akan selalu mau ngebantuin kalian kok guys. Abang akan selalu ada di sini untuk kalian. Jadi jangan lupain Dagri ya. Pesannya susah nih. Pesannya ya udahlah, tetap jaga silaturahmi karena inti proker dari ini juga silaturahmi. Terus ke Kak Winda, jangan lupa ulang tahun bulan Juni ya Kak, harus diumumin walau kita udah demis. Kata-kata buat Bang Adit, makasih buat Bang Adit yang ngajak Gi untuk join ke Dagri. Gi nggak nyangka bakal merasa diterima ini di Dagri, kayak Dagri itu udah jadi keluarga Gi juga. Saya Aditya Rahmandias sebagai Koordinator Departemen Dalam Negeri BMKM FK Unan Kabinet Asa Fardana. Dengan ini pamit undur diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Ervia Raidla Fitria, Koordinator Departemen Eksternal BMKM FK Unan 2025-2026 Kabinet Asa Fardana. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Khalif Ranal Mumtazi dari Pendidikan Dokter 2023 dan sekarang aku diamanahkan untuk menjadi staf eksternal BMKM FK Unan. Kalau menurut aku di tahun ini tuh eksternal kayak perjalanan mendaki ke air terjun, dimana kayak di awalnya itu ada perasaan excited, senang, kayak banyak bertanya-tanya gimana jalannya nanti, apakah bakal lancar atau banyak hambatannya. Terus mungkin di tengah-tengah perjalanan pas udah ngerasain pendakiannya bakal kayak mulai kerasa capeknya, mulai kerasa kayak perjalanannya masih panjang ya untuk sampai ke tujuan kayak gitu, dan sampai akhirnya di akhir itu kayak bisa senang, bisa merasa kalau semua perjalanan yang sudah dilalui sebelumnya itu membuahkan hasil yang memuaskan. Itu yang paling aku ingat itu dari persiapan X-Meet dari sebelum hari H sampai ke hari H-nya, dimana kayak dari awal aku memperkenalkan, menyatukan antara Palala sama Keset, terus jadi mereka bisa kayak mendiskusikan dengan SC-nya secara lebih rinci dari divisi masing-masing. Terus kayak selama rapat banyak cerita-ceritanya gitu. Mungkin sampai ke hari H kayak masih ngabisin waktu bareng sama Keset. Kami beberapa kali gitu ke Taplau sampai tengah malam bicarain tentang entah masalah pribadi atau masalah proker sebagai macamnya. Sampai jam 3-an kami di Taplau emang ngomongin
masalah pribadi gitu. Sangat bersyukur karena aku bisa diberikan amanah dan juga bisa diberikan tanggung jawab di BEM STM ini. Sangatlah suatu kepercayaan yang besar bagi aku karena aku bisa belajar dan aku bisa mengetahui bagaimana cara suatu organisasi itu bekerja dan bagaimana suatu tim itu bisa membentuk kebondingannya sendiri. Dan dari organisasi BEM itu sendirilah aku jadi mengetahui bagaimana suatu teman itu bisa membantu teman yang lain dan bagaimana suatu core itu bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa berkembang dan juga bisa membentuk suatu tim yang baik. Nah, oleh karena itu aku juga sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan aku untuk bisa berkembang di BEM ini. Mungkin tidak terasa 1 tahunnya, tetapi sudah banyak cerita yang kita lalui. Oleh karena itu, aku berharap semoga di pengurusan kedepannya BEM bisa menjadi lebih baik dan juga bisa membentuk orang-orang yang lebih kompeten kembali. Jadi kita udah selesai upgrading day. Aku mau ngucapin makasih banyak kepada anak-anakku, kepada Tia, Tifa, Ira, Nyada, Sarah, Khalif, Falan, dan Ziyad yang udah mau membersamai aku dari awal kepengurusan sampai saat ini. Mungkin walaupun sebelumnya ada dari teman-teman yang nggak memilih eksternal sebagai pilihan satu, cuman aku berterima kasih karena kalian masih mau memberikan kontribusi yang besar kepada eksternal. Mungkin teman-teman juga ada mikir kalau misalnya di eksternal kita cuman having fun, kayak seru-seruan gitu, tapi ternyata banyak proker yang cukup memberatkan teman-teman, yang membuat teman-teman itu kesibukan, kayak membuat teman-teman banyak kerja dan sibuk segala macam. Tapi semua yang teman-teman lakukan, semua yang teman-teman kerjakan itu memberikan dampak lah kepada warga KM, mungkin kepada warga KM dan kepada para staf BEM. Mungkin untuk kedepannya teman-teman akan milih jalan teman-teman masing-masing. Semoga apapun yang teman-teman lakukan kedepannya selalu dilancarkan, diberikan kemudahan, dan bisa survive juga sama kayak saat ini. Untuk pesan kepada koor saya sendiri, yakni teman saya, Erviora atau biasa dipanggil Vio, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Vio atas kepercayaannya kepada aku, sehingga aku bisa diberikan amanah untuk berkembang di eksternal BEM ini. Semoga Vio kedepannya itu bisa menjadi orang yang lebih gacor lagi, lebih keren lagi, dimanapun Vio berada nantinya. Semoga Vio bisa menjadi orang yang lebih baik lagi jika Vio diamanahkan di organisasi manapun, dan semoga urusan Vio dilancarkan, perkuliahannya dilancarkan, dimudahkan, dan dicepatkan lulusnya. Aku Erviora Ida Fitria, Koordinator Departemen Eksternal BEM Unan 2025-2026, Kabinet Asafardana. Pamit undur diri. Bye-bye. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Faris Iwan Furkan, bisa dipanggil Faris, sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat BEM KMFK Unan tahun 2025-2026 Kabinet Asafardana. Oke, kalau misalnya soal gambaran ya, mungkin dari aku sendiri akan menggambarkan bahwasanya debir aku itu adalah pengabdian, karena kan namanya Dimas ya, pengabdian masyarakat, yang dimana memang kami itu sangat sering gitu berdedikasi buat turun ke lapangan, buat turun menemui masyarakat, ataupun juga menemui teman-teman semua gitu, bagi yang sedang kesusahan ataupun juga yang butuh bantuan terkait dari pengabdian. Aku coba ingat lagi warna baju. Momen yang nggak pernah dilupain di BEM, kalau misalnya di BEM sendiri itu yang paling nggak aku lupakan adalah
di saat kami bisa berkumpul bersama, walaupun kami itu banyak kerjanya ya, maksudnya itu kayak dikit-dikit harus turun ke sini, turun ke situ dan sebagainya, tapi kami masih bisa untuk berkumpul untuk memberikan sedikit waktu gitu, agar kami bisa saling bercengkrama, saling bertukar informasi dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya untuk ulang tahun kita sendiri, jujur aku bingung banget apa yang bakal aku sampaikan terkait dari apa namanya momen yang nggak bisa dilupain gitu, karena memang banyak banget sih momen yang aku berikan bersama Sontong Pical gitu. Mungkin yang paling bikin aku taruh itu pada saat momen adanya bencana waktu itu di Padang ya, bulan November sampai Desember, ya dimana waktu itu aku bener-bener lagi pusing banget dan harus harus mendadak gitu untuk turun ke lapangan, di mana waktu itu sangat-sangat ke pressure gitu kan, karena bencana pun, karena kita pun juga sebagai korban, tapi kita juga harus turun ke lapangan gitu. Dan alhamdulillah Sontong Pical itu ngebantu aku banget dari awal bulan November sampai bulan Januari gitu, nemenin aku di pengabdian, turun ke lapangan, sampai juga membantu aku buat nge-packing sembako dan sebagainya. Kalau ciri khas menurut aku tuh 3K ya teman-teman ya, kerja, kerja, dan kerja ya, karena memang itu yang selalu kami lakukan di Dimas gitu, kerja, 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 turun lapangan. Nah itulah kira-kira. Untuk debir aku sendiri itu Dimas, yang pasti aku sangat bangga dan juga senang bisa bertemu 9 orang anak-anakku, bisa membersamai kalian, bisa bareng kalian untuk mengabdi. Karena jujur inilah pertama kalinya aku menjadi koordinator, dan tentunya inilah pertama kali juga aku menjadi orang tua mungkin ya, tanpa ada sosok pendamping juga, yang mana sangat berat bagi aku kalau misalnya aku harus sendiri untuk menjalankan pengabdian ini selama setahun ke depannya gitu. Dan aku selalu bilang bahwasanya aku tidak pernah menyesal untuk mengambil kalian sebagai anak aku. Aku tidak pernah merasa sedih, kesal, ataupun juga merasakan kecewa kepada kalian semua. Karena menurut aku kalian itu adalah orang yang sangat-sangat berarti di pengabdian, yang dimana kalian pun juga memberikan seluruh tenaga, waktu, ataupun juga seluruh kemampuan kalian semua di pengabdian ini. Dan aku juga nggak akan menyalahkan kalian kalau misalnya kalian masih banyak kurangnya, masih banyak hilang sebagainya gitu, karena kalian masih belajar. Dan kalau misalnya pun kalian masih belajar, tentu masih akan banyak perihal-perihal lain yang harus aku backup teman-teman semua gitu. Jadi aku harap kalian nggak ada ngerasa sedih ataupun ngerasa bersalah kalau misalnya masih ada program kerja yang kalian nggak bisa lakuin ataupun nggak bisa kalian laksanain. Kepada anak-anak aku ada Cipa, lalu ada Tata, ada Aza, ada Alsa, Kia, Fikri, Fajar, terus juga ada Arah dan juga Kinan. Kalian bersembilan adalah orang-orang yang sangat aku sayangi, dan ini adalah akhir dari penghujung cerita kita di pengabdian. Dan aku harapkan setelah kalian lulus menjadi bagian dari Asa Pardana, semoga kalian masih bisa mengembangkan arti dari pengabdian, baik itu nanti kalian akan menjadi orang tua ataupun tidak sama sekali. Dan aku harapkan jangan sampai terputus tali silaturahmi. Intinya yang pasti buat kalian semua semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan lupa untuk kebersamaan kita selama setahun ini. Dan aku sebagai orang tua kalian akan selalu minta maaf pada kalian sampai kapanpun itu. Kalau misalnya aku masih banyak kekurangannya, masih banyak minusnya, masih banyak aku yang belum bisa nge-backup kalian, ataupun juga hal-hal lain yang dirasa mungkin masih mengganjal di hati kalian. Dan aku harapkan kalian bisa maafkan aku untuk hari ini, hari kemarin, ataupun kedepannya. Semoga teman-teman semua selalu bahagia dan tetap untuk menjadi seorang pengabdian yang bermakna. Dan terima kasih kepada anak-anak semua, anak-anak tersebut yang udah mau berkelana bersama aku. Oke, pesan buat PJ di mana?
Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Aulia, biasa dipanggil Fikri. Aku merupakan staf Departemen Pengabdian Masyarakat BMK Unan Kabinet Asah Fardana. Ini jujur kalau dari pribadi, aku sama Bang Faris tuh udah kenal sejak di Bakti ya, sejak di Bakti FK Unan kemarin. Waktu tahun 2024 tuh masih jadi maba, karena Bang Faris itu memang sebagai salah satu fasil lagu di kelompok Bakti. Dan dari situ kita juga udah lumayan, kita sering berinteraksi, kita sering pokoknya sering ngobrol, sering cerita, sering sharing gitu selama kehidupan di kampus ataupun tentang apapun itu. Nah, dari situ lama-lama aku juga mulai tertarik untuk masuk Dimas, dan akhirnya aku daftar, aku ikut wawancara untuk masuk staf Dimas, dan akhirnya alhamdulillah keterima di Dimas, dan Bang Faris lah koornya gitu. Nah, terus lanjut dari sana juga kita masih sering sharing, masih sering cerita-cerita dan lain-lain, masih sering menghabiskan waktu bersama dan juga dengan anak-anak Dimas lainnya. Dan banyak hal lah gitu yang udah kita lalui, soal senang yang udah kita lalui, banyak asyiknya, banyak juga problem-problemnya, tapi semoga kedepannya kita masih tetap bisa dekat, masih tetap bisa menghabiskan waktu bersama, masih bisa sharing, begitu pula dengan anak Dimas yang lainnya. Dan semoga untuk kedepannya Bang Faris bisa menjalankan kegiatannya, apakah itu di bidang akademik ataupun di bidang lain-lainnya, dengan lancar, dengan tetap semangat. Terus juga jangan lupakan kita gitu, jangan lupakan anak-anaknya lah gitu selama di BEM gitu, anak Dimasnya. Halo teman-teman semua, di Sabari, rekan kami BEM FK Unan, ketika masih menjadi mahasiswa FK Unan, kita masih bersama dengan rekan-rekan di Sabari, ini sebagai tanggung jawab tidak mau mahasiswa di Departemen Dimas. Perjalanan ini mungkin tidak dengan jalan ini sampai akhir bersama dengan rekan-rekan di Sabari, mungkin hanya setengah atau bahkan tidak sampai setengah dari perjalanan ini dengan bersama dengan rekan-rekan di Sabari, karena ada jalan, ada langkah yang harus kita lanjutkan di tempat yang berbeda, dengan cerita yang berbeda juga. Tapi percayalah, semua hubungan yang telah kita lewati tidak akan hilang begitu saja. Terima kasih dan sebesar-besarnya dengan sampaikan kepada Bang Haris sebagai koordinator Dimas, pada rekan-rekan di departemen, ada Bapak Azza, Ipa, Zara, Tia, Asa, Hajar Putri, dan semua rekan-rekan BEM FK Unan. Terima kasih untuk setiap kawal, terima kasih untuk setiap setiap diskusi panjang dan program yang kita rancang dengan penuh harap, dan juga untuk setiap rintangan yang paling menguatkan. Percayalah, semua itu akan menjadi kenangan yang berharga dalam hidup Kinan. Terima kasih banyak semua yang masih menganggap keberadaan Kinan, yang masih menganggap keberadaan Kinan di Dimas, padahal mungkin Kinan tidak lagi menjalani menjawab Kinan sebagai bagian dari Discovery. Dan minta maaf jika selama bersama dengan Discovery Kinan kurang berkontribusi, kurang bisa memberikan yang terbaik untuk Dimas, untuk Kinan. Saya minta maaf karena Kinan memilih jalan yang berbeda dari rekan, sehingga harus meninggalkan tanggung jawab Kinan. Tapi percayalah, dan teman-teman semua, setiap langkah yang Kinan ambil bersama dengan teman-teman dan guru untuk mewujudkan program-program yang telah kita rancang, jadi kita menjalani dengan penuh hati. Sekarang saat masih jabatan ini akan berakhir, kita ingin bilang kita sangat bangga telah menjadi bagian dari Discovery, karena sampai detik ini pun kita masih dianggap menjadi bagian dari Discovery, walaupun mungkin dengan jarang berkomunikasi dengan teman-teman, jarang memberi kabar, tapi teman-teman masih menganggap kehadiran Kinan di Departemen Pengabdian Masyarakat ini. Lepas dari semua permasalahan yang terjadi di hidup ini, semoga Discovery bisa selalu dampak, selalu memberikan dampak, dan tetap jaga semangat pengabdian ini. Terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman Kabinet Asah Fardana dan KMFK Unan 25-26 yang sudah membersamai saya di pengabdian, dan saya harap semoga teman-teman Asah Fardana lebih sukses lagi ke depannya. Template kali bahasanya. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman Kabinet Asah Fardana dan KMFK Unan 25-26 yang sudah mau bersamai saya di pengabdian. Terima kasih sudah merasakan bagaimana sebenarnya pengabdian, dan terima kasih sudah merasakan bagaimana berkelana di dunia ini dengan Dimas, dan tentunya diharapkan kepada teman-teman semua semoga mendapatkan pengalaman yang terbaik
selama menjadi bagian dari pengabdian. Saya Faris Dewan Furkan, sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat Dimas BEM KM FK Unan 2025-2026 Kabinet Asa Perdana, pamit undur diri. Halo semuanya, aku Resti Nova dari Koordinator Departemen Infokom periode 2025-2026 Kabinet Asa Perdana. Halo, aku Hanesya Fauzia, salah satu staf Departemen Infokom. Jadi kalau misalnya aku mau menggambarkan Departemen Infokom itu seperti apa, mungkin kita kayak sebuah roda mungkin ya. Jadi kayak semuanya itu bakalan bekerja sama karena semuanya dari Departemen Infokom itu prokernya saling berkaitan antara satu dan lainnya, dan dari Infokom juga ada PJ-PJ gitu. Jadi makanya aku bisa menggambarkan itu sebagai sebuah roda karena emang kita bekerjanya sama-sama, jadi semuanya harus berkesinambungan untuk mencapai indikator. Gitu ya. Kalau untuk dari Infokom sendiri kayaknya ada dua momen ya, menurut aku dua momen spesial. Yang pertama itu waktu baru selesai KM Expo, dan itu tuh rasanya semua orang capek, khususnya komik, setelah sekian banyak kendala ataupun problem yang kami lalui karena KM Expo ini yang paling besar proker dari Infokom, dan momennya aku ngerasa pas di saat itu aku kayak semua anakku capek, dan terima kasih juga aku mau ngucapin ke anak-anakku semuanya. Terus waktu MR setelah KM Expo itu kayak MR ke berapa ya, aku lupa, pokoknya tiba-tiba mereka kayak saling berpelukan gitu satu sama lain, dan menurut aku itu kayak heartwarming banget pas ngeliatnya, kayak mereka memberikan support satu sama lain gitu, kecuali Titi sama Upi ya, kayak nggak itu pelukan. Kayak terus momen satunya lagi itu waktu kita, ini nggak lengkap sih sebenarnya, waktu kita PW terus kita mau tahun baruan, jadi itu first time, dan mungkin ya semoga aja bukan last time ya kita merayakan tahun baru bersama komik. Jadi kayak kami keliling-keliling, terus juga ketemu sama teman-teman BEM yang lainnya dan merayakan tahun baru sama gitu. Terus kalau untuk dari lontong pical untuk invest itu tentunya waktu kita pemilihan anak itu sebenarnya aku nggak terlalu yang gimana gitu kan, karena nggak terlalu melibatkan DPD lain juga, karena apa ya, Infokom ini kayak ada ciri tersendiri orang-orangnya. Jadi DPD lain kalau misalnya ada itu jarang lah untuk berurusan sama DPD lain. Mungkin terkhususnya juga waktu Rapres, karena pas Rapres ini kayak kita mengeluarkan semua keluh kesah, terus dengerin juga cerita-cerita dari tim yang lain, kadang juga capek, nangis di sana sama-sama. Dan mungkin kita juga punya problematika DPD yang mungkin sama ataupun ada yang beda juga, itu pun kayak sharing semuanya, dan kayak ngerasa kalau mereka tuh bisa menerima karena mereka juga mengalami hal yang sama kayak ciri khas atau momen yang cuma dilakuin sama DPD kami paling ya ini contohnya ngerjain kaleidoskop, video profile, foto.com, dan itu tuh berhari-hari ngurusinnya, nenteng-nenteng kamera, nenteng-nenteng tripod, terus juga keliling-keliling ke FK ini ngurusin jadwal sama DPD yang tentunya itu tuh kayak susah banget. Belum lagi ada kendala-kendala lain kayak hujan lah, terus belum lagi kayak kameranya habis baterai lah, gelap lah, udah terlalu malam lah, kayak cuma di Infokom ya kami kendalanya selalu kayak ya Allah gitu lah, tolong dong BEM beliin kamera sama lighting baru buat kami. Jujur selama di BEM ini Hana tuh ngerasain senang, terus seru banget juga selama di BEM, terutama orang-orang di BEM tuh seru, terus juga asik, terus juga baik-baik banget, dan juga awak sumpah beneran jokes mereka tuh masuk terus ke aku. Terus selain orang-orangnya juga pengalaman, karena tuh dapat banyak banget pengalaman di BEM ini, dari kepanitiaan, dari event-event, dan juga dari proker-proker yang Hana jalani selama di BEM. Nah, salah satu pengalaman yang berkesan tuh ada upgrading.
Algoritma itu seru banget karena dimulai dari mobil Bang Upi yang hampir menabrak sepeda. Terus KM Expo yang hektiknya jangan ditanya lagi, dan di KM Expo itu ada kejadian yang nantinya bakal selalu jadi internal doc di Infocom, di komik. Terus oh ya, PLB juga seru banget, terutama pas masak-masaknya itu. Kami masak es buah semangka sebox itu kayak habis ludes, dan habis itu kami juara. Terus selain pengalaman, Hana tuh juga belajar banyak hal. Hana tuh dari kepanitiaan, terus Hana juga belajar banyak hal dari kakak-kakak, dari teman-teman juga. Terus Hana juga jadi bisa sedikit mengerjakan LPG walau Hana sekira hasil skin. Terus juga Hana dapat banyak banget hal-hal baru sama mengerjakan proker-proker di Infocom. Terus Hana juga senang banget proker yang Hana pegang, yaitu brand profile, terutama video profilnya itu mendapatkan pujian yang banyak. Terus juga followers di Instagramnya mencapai 14,3.000. Mungkin pesan-pesan untuk anggota-anggota aku, untuk anak-anak aku di Infocom, di Komix, khususnya untuk ada Hana, terus ada Cindy, ada Zizi, ada Titi, ada Upi, terus ada Gege, ada Cika, ada Dinda, terus juga ada Fatia, ada Alicia, dan kami tuh ada banyak, ada 10 orang, tambah aku juga jadi 11. Mungkin pesannya semoga kalian di Infocom ini bisa ngerasa saling membutuhkan satu sama lain dan seterusnya. Jadi walaupun nanti mungkin udah beda jalannya, mungkin ada yang lanjut ke UKM lainnya, ataupun ada yang meneruskan di Infocom, ataupun ya dimanapun lah kalian berada, tetap terus untuk berkembang skillnya. Semoga pembelajaran selama 1 tahun kepengurusan, ngurusin proker, ngurusin semua requestan itu tidak terhenti sampai di sini aja. Semoga skill kalian makin oke, makin berkembang, makin keren. Dan maaf juga kalau misalnya kakak belum bisa menjadikan Komix ini sebagai rumah yang kalian harapkan seperti di awal open recruitment ya. Tapi semoga percayalah teman-teman, kalau misalnya kakak ataupun teman-teman Komix lainnya itu bakalan selalu ada untuk kalian kalau misalnya kalian mau tempat untuk pulang, untuk bercerita, keluh kesah dan lain sebagainya. Jadi semoga kalian makin improve, makin oke, dan jangan lupain semua Komix untuk 1 tahun kepengurusannya. Untuk Kak Ti tercinta, sayang kami, cinta kami, itu tuh kami mengucapin, Hana mewakili teman-teman tuh mengucapin makasih banyak Kak buat semuanya. Makasih Kak udah sabar banget ngadapin Komix. Kakak tuh udah jadi koor, jadi kakak, jadi teman yang baik, seru, terus lawak juga buat kami, buat Komix. Terus Hana juga meminta maaf Kak, karena Komix ini pasti bikin kakak stres. Walau kakak nggak ngomong apa-apa, tapi kami tahu kakak tuh stres ngadepin kami. Kami ini susah banget diatur, susah ngajak di grup. Terus juga kalau ngerjain desain tuh suka mepet deadline. Terus terutama Hana juga mau makasih banget ke Kak Ti karena udah mau dengerin curhatan Hana. Apapun Hana curhatin tuh, apapun Hana ngomongin ke Kak Ti, dan Kak Ti tuh ngasih solusi juga gitu. Jadi itulah guys, privilege mempunyai koor calon psikolog. Nah terus makasih juga Kak, bukan makasih lah Kak ya sini. Terus maaf juga ya Kak, karena selalu Komix ini selalu susah banget buat dia mainnya tuh wacana terus. GG dengan alasan programnya, Titi dengan 1001 alasan dan acaranya, terus juga Dinda dengan alasan udah kepesan tiket. Terus banyak lah sumpah, Komix tuh punya 1001 cara, punya masing-masing alasan biar mainnya nggak jadi terus kayak gitu. Terus intinya pokoknya Hana mau pilih Komix Kak, mau ucapin makasih dan maaf juga
selama 1 tahun ini. Nanti kalau Kak tidak gede, maksudnya itu udah kayak udah habis nikah skripsi kan, habis itu sudah, habis itu kerja, habis itu nikah gitu, gitu pokoknya. Nanti kalau Kak udah kayak gitu, udah gede lah intinya, jangan lupain komik, terus jangan asing. Ini bukan cuma buat Kak tapi buat komik juga. Jangan asing, terus juga harus main. Rencana kita ke Pariaman itu harus direalisasikan. Kan itu. Oke, aku Reski Sanova, Koordinator Departemen Infokom, BEM KMF Kaunan 2025-2026, Kabinet Asa Pardana, pamit undur diri. Dadah!